Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum Mobile Programming. Pada praktikum kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menggunakan lebih dari satu activity. Ini adalah video praktikum keempat. Baiklah, pada aplikasi Android atau Android Studio, activity bisa Anda artikan sebagai halaman. Sehingga untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain, nah aktivitinya harus ada banyak. Tapi kita tidak bisa serta-merta menambahkan activity di Android Studio. Harus ada penghubungnya. Nah, penghubungnya itu dinamakan intent. Nah, kita akan bermain dengan intent untuk praktikum kali ini. Intent ini bisa dikatakan sebagai jembatan atau penghubung antara sebuah activity ke Android system, di mana nantinya Android system ini akan dilanjutkan ke activity yang lain. Komponen-komponen seperti parameter, variabel, button dan lain-lain, komponen-komponen objek-objek itu jika ingin kita kirimkan ke activity yang lain itu bisa menggunakan intent ini. Nah, kira-kira beginilah skema intentnya. Jadi ketika di activity A ada metode start, kemudian dikirim ke intent, nah akan disimpan dulu di Android system, kemudian nanti di Android system lanjutkan lagi ke intent, masuk ke activity B melalui metode onCreate. Untuk implementasinya kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana, ini simulasi login. Jadi ketika login, di login panel ini akan dilanjutkan ke halaman home. Namun di sini ada sedikit credential, yaitu di kata sandi. Sedangkan untuk ini nama pengguna hanya untuk ditampilkan saja di display. Sedangkan yang kata sandi menjadi credential juga. Nah, di sini jika kata sandinya salah akan muncul toast, nanti kata sandi salah flag alert semacam itulah. Kemudian di sini ada tombol keluar. Nah, jika ditekan akan muncul alert notifikasi, alert list, alert dialog ya, seperti yang kita lakukan di praktikum kemarin, notifikasi konfirmasi keluar atau tidaknya. Nah, kemudian jika berhasil masuk akan muncul ke halaman home. Nah, di halaman home ini ada satu tombol logout, dan apabila ditekan kita akan kembali ke halaman login panel ini. Jadi akses keluar masuk hanya di halaman login panel ini ya, logout hanya kembali ke login panel. Untuk identitas praktikumnya gunakan identitas ini. Jadi application name-nya praktikum 4, nama masing-masing. Kemudian package-nya seperti biasa, example diganti dengan inisial Anda. SDK-nya gunakan 5.0. Apabila handphone Anda kurang dari 5.0, Anda bisa menyesuaikannya saja. Dan untuk activity yang dipilih adalah empty activity atau blank activity. Mari kita buka aplikasi Android Studio-nya. Nah, jika nanti muncul di sini proses sinkronisasi Gradle, download dan lain-lain, harap ditunggu dulu saja, karena jika tidak nanti beberapa komponen itu tidak akan muncul. Baiklah, nah untuk memulainya kita buka string XML dulu. Nah, di sini ada beberapa string yang perlu kita tambahkan. Nah, ada di sini label judul untuk login panel, kemudian ada judul 2 halaman home, label username dan password untuk nama pengguna dan kata sandi, button login untuk login, button exit untuk keluar, kemudian ada label welcome nanti selamat datang dan lain-lain, label button logout untuk logoutnya. Kira-kira ini string yang perlu Anda tambahkan. Setelah Anda menambahkan string ini, nah selanjutnya silakan buka activity main.xml-nya. Nah, untuk layoutnya supaya sederhana kita gunakan linear layout.
Nah, di sini karena kita akan menggunakan dua linear layout, kita tambahkan ID. Linear layout 1, kemudian kita tambahkan di sini orientation-nya yaitu vertikal. Oke, sudah selesai linear layout yang pertama. Nah, mari kita buka lagi skemanya. Nah, untuk urutan ke bawahnya jadi ini login, username, password, dan button ini layout ke bawahnya menggunakan linear yang vertikal, sedangkan di sini yang dua login akan menggunakan linear layout yang horizontal. Karena itu di sini ada dua linear layout di dalam linear layout. Nah, sedangkan yang ini horizontal ya, mari kita tambahkan dulu saja supaya tidak pusing. Nah, di sini kita tambahkan lagi linear layout. Untuk width-nya kita akan gunakan match parent, sedangkan untuk height-nya kita gunakan wrap content saja. Nah, jangan lupa untuk ditutup linear layout-nya supaya tidak menimbulkan error. Oke ya, jadi di sini untuk button layout yang lain-lain, nah sedangkan di sini layoutnya untuk button. Nah, kita tambahkan dulu ID di sini. ID-nya linear layout 2, kemudian untuk orientation-nya kita tambahkan horizontal. Nah, sedikit tambahkan margin supaya tidak terlalu berdempetan dengan yang lain. Baik, selesai untuk linear layout-nya. Nah, sekarang kita tambahkan judul menggunakan text view. Untuk width-nya kita gunakan match parent, dan untuk height-nya kita gunakan wrap content. Jangan lupa ditutup. Untuk text view ini karena untuk judul saja, Anda boleh tambahkan ID, boleh juga tidak. Nah, di sini saya tambahkan ID saja karena nanti judulnya ada dua ya, yaitu teks judul 1, kemudian untuk isinya di teksnya kita gunakan string judul. Nah, akan muncul. Nah, sekarang bagian untuk kosmetiknya. Pertama, supaya tidak terlalu mepet ke atas, saya tambahkan sedikit margin sekitar 20 dp. Nah, sekarang saya ingin posisinya di tengah. Jadi kita gunakan gravity saja. Layout gravity center horizontal. Oke. Kemudian untuk stylenya text style, pilih yang bold supaya tebal, dan untuk ukurannya, nah ini ada tambahan yaitu di text size. Text size-nya pilih sekitar ya boleh 20 misalnya, atau tidak. Oke, layout gravity tapi tidak ke tengah ya. Kita coba tambahkan lagi. Layout gravity center vertical, center horizontal. Coba ini jadi wrap content. Oke, nah sudah selesai untuk text view kita yang pertama. Sekarang kita tambahkan dia button edit text. Edit text.
Nah, untuk width-nya supaya lebar, match parent, kemudian height-nya wrap content, jangan lupa ditutup. Marginnya Anda boleh tambahkan ya sesuka hati Anda, disesuaikan saja. Kemudian, nah di sini teks yang akan kita simpan tadi adalah label username. Selanjutnya kita tambahkan graffiti. Kita gunakan center horizontal dan center vertikal sehingga atas bawah kiri kanannya menjadi tengah. Untuk hint sudah ya. Oh maaf, ini bukan teks tapi hint harusnya. Nah, supaya tidak tebal. Dan terakhir input type, supaya kita tahu inputannya yang diminta adalah apa. Karena ini nama pengguna, berarti kita gunakanlah teks. Maka apapun alfanumerik yang diinputkan di sini akan menjadi teks. Nah, kita tambahkan edit text yang kedua. Anda boleh copy paste saja. Nah, kenapa di copy paste? Oke, di sini ada yang lupa, maaf, ID. ID-nya adalah edit username. Nah, karena akan kita ambil isinya. Nah, di sini ID-nya adalah edit password. Nah, terakhir yang harus kita rubah adalah ini label password, dan di sini adalah teks password. Oke, sudah selesai untuk sedikit login panelnya. Nah, kita sekarang bekerja di linear layout yang kedua. Di sini kita tambahkan button. Oke, buttonnya untuk width dan height-nya kita gunakan wrap content saja. Kemudian di sini saya tambahkan bobot supaya di sini terbagi dua bobotnya, satu. Dan untuk teksnya adalah label button login, dan jangan lupa on click karena ini adalah button on clicknya login user saja. Nah, Anda akan menemukan peringatan error, namun tidak apa-apa karena errornya dari sini ya, dari on click. Nah, kita tambahkan button yang kedua, sama Anda boleh copy paste ya di sini. Nah, ini berarti label button exit. Oke. Berarti ini sudah saling kiri kanan. Nah, ada dua peringatan. Ya, beginilah kira-kira. Oh ya, di sini on clicknya kita rubah menjadi keluar aplikasi. Baiklah, untuk activity main Java-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah aktivitas yang baru. Nah, pada project ini kita klik kanan, kemudian new,
oh maaf, bukan Java class. Di sini di layout. Nah, layout kita tambahkan layout yang baru, activity, kita tambahkan empty activity. Nah, oke, kemudian kita beri nama dia second activity. Nah, kemudian kita klik finish. Tunggu. Nah, setelah selesai nanti akan bertambah di sini. Nah, dari codingnya Java-nya ada second activity, kemudian di layoutnya ada activity second.xml. Baiklah, mari di activity second. Nah, ini dia. Kita tambahkan lagi layoutnya. Nah, kita rubah jadi linear layout. Kemudian kita berikan dia ID. Orientasinya vertikal. Kemudian text view, di sini wrap content dua-duanya. Tambahkan ID. ID-nya adalah teks judul 2. Teks judul 2. Berikan dia margin. Kemudian gravity, center horizontal, dan teksnya kita lupa ya, label judul 2. Ukurannya kira-kira mirip-mirip dengan yang tadi ya untuk atributnya. Nah, sekarang text view yang kedua itu untuk tulisan si wrap content. Kemudian ID-nya adalah text username. Teksnya text string / label welcome. Kemudian berikan margin sekitar ya 50. Anda boleh gravity-nya kita pilih center horizontal. Maaf ya. Oke, sudah selesai untuk text view yang kedua. Terakhir kita tambahkan button wrap content,
ID-nya adalah nggak perlu pakai ID karena buttonnya tidak perlu pakai ID. Exit. Nah, keluar. Oh maaf, ini bukan exit, logout ya. Oke. Nah, terakhir on click. Ini adalah logout user. Nah, kalau Anda ingin di tengah, posisi buttonnya, width-nya bisa kita ubah menjadi match parent. Kira-kira seperti ini. Dan kalau terlalu berdempet, ya bisa ditambahkan margin. Nah, kira-kira beginilah, sehingga layoutnya menjadi seperti ini. Baiklah, mari kita lanjutkan sekarang ke main activity.java. Nah, pada main activity kita akan menambahkan variabel global. Nah, kita tandai dulu di sini supaya tidak bingung. Nah, untuk variabel globalnya final string, namanya kata kunci. Nah, kita beri kata kuncinya adalah tahun lahir Anda, bulan, kemudian tanggal. Contohnya 19450817, kemudian titik koma. Baiklah, saya jelaskan kenapa kita gunakan final string untuk password. Final string itu sekali dia dideklarasikan, maka selamanya akan terus nilainya konstan. Kalau nanti kita panggil di sini kata kunci, contoh, kemudian diisi dengan hi, maka ini akan error karena di sini sudah dideklarasikan sebagai final string. Beda ceritanya kalau hanya string saja. Nah, hilang errornya. Nah, di sini kita gunakan final string karena nilainya akan konstan seperti itu. Nah, itu untuk globalnya. Kemudian untuk objek, untuk objeknya pertama tentu saja edit text-nya, karena kita akan mengambil data dari username dan password. Maka di sini private edit text, namanya adalah nama pengguna. Kemudian satu lagi private edit text juga, dan namanya adalah kata sandi. Setelah objeknya, jangan lupa objek ini kita import ya, supaya tidak error. Sekarang kita harus menghubungkan edit text ini dengan objek edit text ini dengan komponen kita. Baiklah, kita langsung saja nama pengguna sama dengan edit text find view by id r.id tadi namanya adalah edit username, nama id-nya itu. Kemudian satu lagi kata sandi sama dengan edit text juga find view by id edit password. Sekarang objek kita sudah terhubung. Nah, sekarang kita perlu membuat
sebuah metode baru untuk loginnya. Public void login user. Nah, di sini jangan lupa view. Oke, kita import view-nya. Import android.view view.view. Oke. Nah, sudah diimport. Pertama, kita harus mengambil dulu data dari edit text ini. Jadi string username sama dengan nama pengguna get text terus oke. Kemudian satu lagi untuk passwordnya, string password sama dengan tadi adalah kata sandi get text to string. Baiklah. Nah, ini mengambil data dari edit text-nya ya. Kalau ini menghubungkan, kalau ini mengambil. Oke, ini saya tambahkan komen supaya Anda tidak bingung. Nah, ini oke. Selanjutnya kita cek jika input password sama dengan kata kunci. If password dot equal is ignore case, di sini kata kunci, maka oke. Jadi tidak password sama dengan kata kunci ya, tapi di sini kita bandingkan equals ignore case. Tidak terlalu sensitif, tidak case sensitif. Nah, ini kalau passwordnya sama, apa yang akan kita lakukan kalau passwordnya sama? Nah, sekarang kita akan pindah ke second activity. Lalu bagaimana cara kita pindah ke second activity? Nah, sekarang kita menggunakan intent sama dengan new intent main activity dot list, second activity dot class. Oke, nah ini cara penggunaan intent. Kenapa masih merah? Karena kita belum mengimpor kelas intent. Caranya Anda bisa langsung impor, atau kalau Anda ingin tahu, impor android.content.intent. Nah, jadi bisa tadi disorot kemudian diklik ya, otomatis terimport. Nah, ini otomatis pindah ke intent yang kedua. Namun di sini tadi di skemanya ada nama pengguna yang akan kita pindah. Artinya akan ada data yang dibawa.
Caranya kita tambahkan lagi di sini intent.put extra. Nah, data yang akan kita bawa tadi kita berikan nama misalnya, atau username lah. Nah, supaya Anda tidak bingung dengan nama. Jadi apa maksudnya? Nah, si datanya itu mau disimpan di variabel apa gitu istilahnya lah kira-kira. Nah, kita simpan di username. Nanti yang akan kita panggil adalah username ini. Nah, sekarang variabel mana yang akan kita masukkan ke sini? Yang akan kita masukkan adalah username. Nah, karena kita akan yang akan dibawakan ini username. Jadi yang disimpan di sini adalah username. Sedangkan nama isi username ini akan disimpan di variabel username ini. Oke. Nah, selanjutnya kita harus menutup activity yang pertama atau main activity. Cara menutupnya adalah this dot finish. Nah, sekarang kita load second activity-nya. Start activity intent. Nah, jadi ini menutup main activity atau activity saat ini, dan ini adalah load activity tujuan. Kita mengetahui activity tujuannya dari mana? Dari intent ini. Nah, karena di intent ini sudah dideklarasikan tujuannya. Oke, nah ini saya beri marking saja rute activity ya, kurang lebih begitu. Rutenya dari mana mau kemana? Dari main activity ke second activity. Oke, nah sekarang untuk yang if passwordnya benar, ini sudah selesai tujuan kita. Sekarang kita tinggal tambahkan else. Apa yang perlu ditambahkan di else kalau passwordnya salah? Tadi kita akan munculkan toast. Berarti toast make text. Di sininya get base content aja. Nah, untuk teksnya, nah misalkan demikian. Passwordnya salah. Nah, apakah hanya menampilkan password salah saja? Tidak. Nah, kita kosongkan juga username dan password. Caranya adalah nama pengguna dot set text kutip 2, satu lagi adalah kata sandi dot set text kutip 2 juga. Nah, sampai sini sudah selesai untuk kita login. Oke, sekarang kita tambahkan tombol keluarnya. Nah, kita tambahkan metode baru. Nah, di sini langsung saja untuk bikin alert. Oke. Alert dialog dot builder builder sama dengan new alert dialog builder this. Builder dot set message
Apa pesannya? Misalnya yakin keluar aplikasi. Kemudian kita set cancelable-nya menjadi false. Nah, karena kalau sudah pencet keluar kan biasanya muncul notifikasi itu tidak bisa di cancel, jadi cancelable-nya false. Nah, setelah itu kita tambahkan set positive button atau jika user menekan tombol yes. Tambahkan yes, kemudian koma, kita tambahkan dialog tinggalan new dialog on click listener. Nah, di sini apa yang terjadi kalau kita menekan iya? Maka main activity dot this dot finish. Nah, maka activity ini akan diakhiri. Sedangkan yang no-nya set negative button no new dialog on click listener. Apa yang akan dilakukan kalau no? Dialog dot cancel. Nah, jangan lupa kita tambahkan show. Baiklah, sudah selesai untuk tombol keluar aplikasi. Nah, apakah sudah selesai? Di main activity-nya coding ini sudah selesai. Namun pada second activity ini belum selesai. Nah, apa yang perlu kita tambahkan di sini? Nah, mari kita sekarang di second activity. Nah, di sini kita tambahkan variabel global lagi. Nah, namun tidak usah pakai final, string saja. Kita beri nama pengguna. Kemudian untuk nilainya 0 saja. Oke. Kemudian oke, ini aja ya, 0. Kemudian kita tambahkan untuk objeknya. Private text view. Apa nama text view-nya? Misalnya welcome tadi ya, text welcome. Oke. Sekarang kita koneksikan objek. Caranya adalah text welcome sama dengan text view find view by ID. Tadi ID-nya adalah, coba saya lihat dulu, text view-nya text username. Text username. Oke. Nah, saya cek dulu barangkali ada yang salah. Oke, ini edit ya, bukan text username. Oke. Sudah selesai koneksinya. Nah, sekarang kita buat codingannya. Nama pengguna sama dengan this dot get intent dot get string extra. Nama stringnya tadi adalah username.
ini koneksi objek, sedangkan ini adalah ambil data dari intent. Nah, sekarang kita akan menampilkan tadi selamat datang, nama username-nya siapa. Nah, caranya adalah string kata welcome sama dengan text welcome dot get text dot to string. Nah, ini sebentar. Ini adalah mengambil data dari text view. Nah, sekarang kita menambahkan username pada text view welcome. Kata welcome sama dengan kata welcome plus spasi plus namanya tadi adalah nama pengguna, kira-kira begini. Kemudian kita munculkan si nama pengguna ini yang sudah kita tambahkan ke text welcome, kita tambahkan di sini. Maka text welcome dot set text isinya adalah kata welcome. Nah, ini menampilkan saja. Oke, nah ini sudah ya, menampilkan langsung. Kita tidak membuat metode baru karena langsung ditampilkan. Nah, sekarang kita akan membuat metode untuk tombol keluar. Public void logout user, supaya sama ya. Ini on click logout user, logout user view. Nah, di sini belum ditambahkan class view, kita tambahkan. Nah, di sini apa yang dilakukan? Kembali ke main activity. Maka kita buat intent baru, intent. Nah, ini juga intent belum di-import. Kita import intentnya. Sama dengan new intent. Dari mana mau ke mana rutenya? Second activity dot this ke main activity dot class. Oke. Ini rute. Nah, selanjutnya kita tutup second activity. Langsung saja bisa div.finish. Selanjutnya kita load main activity. Selanjutnya kita load main activity. Nah, kita tinggal tambahkan start activity yang sudah dideklarasikan di intent. Baik, sudah selesai coding kita. Sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Tunggu build Gradle. Nah,
Nah, sudah selesai launch succeed. Nah, coba kita lihat di tampilan visor. Ini visor hanya untuk mirroring saja ya, bukan untuk merunning aplikasi. Misalkan nama penggunanya adalah Rizky, kata sandinya tadi 450817. Kita login. Nah, ada di sini selamat datang Rizky. Kemudian kita coba log out. Nah, sudah berfungsi. Kita kembali ke halaman login panel. Oke. Kita coba sekali lagi. Kalau dikosongkan, kemudian kita tekan login, nah ada notifikasi password salah. Atau nanti Anda boleh variasikan, misalnya nama pengguna kata sandi tidak boleh kosong dan lain-lain. Kalau kita tekan keluar, ada notifikasi yes no. Kalau no, kembali lagi. Kalau keluar, maka dia akan yes. Kita coba lagi buka praktikum 4. Sekarang kita coba lagi. Kata sandinya kita login. Password salah, 19450817. Apa yang terjadi kalau kita kosongkan? Nah, karena memang kosong, tidak membawa username apa-apa, maka yang muncul adalah blank kosong seperti ini. Baiklah, untuk praktikum sampai sini dulu. Nah, saya akan lanjutkan video di bagaimana cara menambahkan splash screen. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang.